Tujuan pembelajaran. Setelah akhir presentasi ini, kalian akan dapat bisa melakukan pertama, memahami seberapa jauh nilai-nilai data menyebar dari nilai tengahnya. Kedua, memahami seberapa banyak variasi yang ada dalam nilai-nilai kumpulan data. Ketiga, memahami seberapa jauh angka-angka dalam kumpulan data menjauh dari nilai rata-rata atau nilai median. Keempat, memahami gambaran sekumpulan data secara lebih jelas dan tepat. Terakhir atau kelima, kalian dapat memahami seberapa jauh besar variasi yang ada dalam nilai-nilai kumpulan data. Ukuran penyebaran data kelompok memiliki komponen dasar seperti jangkauan, selisih nilai maksimum dengan nilai minimum dalam data, jangkauan antar kuartil, selisih antara kuartil pertama dengan kuartil ketiga yang menunjukkan rentang data tengah, simpanan rata-rata yang mengukur rata-rata selisih setiap data terhadap mean, membantu memahami sebaran data secara umum. Lalu ada contoh praktis, yaitu sampel menunjukkan seberapa jauh dan data sampel menyebar dari mean, dan populasi menunjukkan seberapa jauh data populasi menyebar dari mean. Lalu ada simpangan baku, yaitu sampel mengukur sebaran data dalam sampel, populasi mengukur sebaran data dalam populasi, dan lebih mudah diinterpretasikan dibandingkan varian karena berada dalam satuan yang sama dengan data. Lalu ada koefisiensi variasi. Penjelasannya adalah koefisiensi variasi mengukur seberapa besar variasi relatif terhadap rata-rata, lalu digunakan untuk membandingkan tingkat variasi antara dua atau lebih data yang memiliki unit yang berbeda atau skala yang berbeda. Definisi. Pertama, ukuran penyebaran data. Ukuran penyebaran data menunjukkan variasi nilai data dari ukuran pusatnya, atau seberapa besar penyimpangan nilai-nilai data dari nilai pusatnya. Yang kedua, ukuran penyebaran data kelompok digunakan untuk menggambarkan seberapa besar penyebaran data antar kelompok yang berbeda, serta mengetahui perbedaan antar kelompok tersebut. Kita akan membahas jangkauan atau range. Di sini kita bisa melihat rumus serta keterangan dari jangkauan, yaitu J sama dengan X max dikurangi X min. Rumus jangkauan untuk data kelompok adalah selisih antara nilai batas atas atau BA kelas tertinggi dan nilai batas bawah atau BB kelas terendah. X max dan X min dapat ditentukan dengan XI atau nilai tengah dari frekuensi nilai. Rumus XI sebagai berikut. XI sama dengan BB atau nilai batas bawah plus BA atau nilai batas atas dibagi 2. Sebagai contoh, nilai tengah dari 1, 2, 3, 4, 5 bisa dihitung dengan XI sama dengan 1 sebagai BB plus 5 sebagai BA dibagi 2. Berarti 6/2 yang hasilnya 3. Ini sebagai contoh soal pertama kita ditanyakan jangkauan dari tabel di samping. Jadi kita langsung memasukkan ke dalam rumus saja nilai XI tersebut. Diketahui X max sebagai 24, nilai tertingginya 24, X min atau nilai terendah sebagai 4. Berarti J sama dengan X max dikurangi X min, yaitu 24 dikurangi 4, J sama dengan 20. Untuk contoh soal kedua, kita juga ditanyakan jangkauan dari tabel di samping. Di sini sama halnya seperti tabel sebelumnya. Kita tinggal memasukin nilai yang sudah ada. X max atau nilai tertinggi sebagai 75,5, X min sebagai nilai terendah yaitu 35,5, berarti 75,5 dikurangi 35,5 adalah 40. Selanjutnya, kita akan mendiskusikan jangkauan antar kuartil. Jangkauan antar kuartil dinyatakan dengan huruf H. Jangkauannya merupakan selisih antara kuartil atas atau Q3 dan kuartil bawah. Berarti rumusnya adalah H sama dengan Q3 dikurangi Q1. Lalu kita ada simpangan kuartil yang menunjukkan setengah dari selisih kuartil atas, yaitu Q3 dengan kuartil bawah, yaitu Q1. Maka rumus untuk simpangan kuartil adalah setengah dari H atau hamparan, atau juga bisa setengah dari Q3 min Q1. Kedua, rumus sebelumnya itu meminta kita untuk mencari Q1 dan Q3. Bagaimana cara mencari Q1 dan Q3? Di sini ada rumusnya. Q1 bisa dihitung dengan TB sama dengan 1/4 dikali N dikurangi FK per FQ dikali P. Q3 sama halnya dengan Q1, hanya saja karena kita mencari kuartil ketiga, angka ini diganti menjadi 3, jadi 3/4. Berarti Q3 rumusnya adalah TB plus 3/4 N dikurangi FK per FQ kali P. TB merupakan nilai depan kuartil dikurangi 0,5. Jadi contohnya, kalau misalnya kita menggunakan barisan kedua untuk menghitung sesuatu, TB-nya adalah 45 dikurangi 0,5, berarti 44,5. N itu kita dapatkan dengan menjumlahkan semua nilai di bawah FI yang kita bisa cari secara manual, seperti 5 tambah
tambah 18, tambah 42, tambah 20, tambah 9, tambah 6. Atau kalau misalnya sudah ketemu FK dari nilai sebelumnya, kita bisa langsung melihat nilai paling bawah pada tabel FK. Yang di sini 100, dikurangi FK. FK di rumus ini sebetulnya meminta FK dari barisan sebelumnya. Sebagai contoh, barisan yang kita gunakan adalah barisan 2. FK barisan 2 itu kita nggak usah perhatiin, karena FK yang di sini tuh meminta FK barisan sebelumnya, berarti itu meminta 5. Kalau misalnya kuartil 1 merupakan barisan pertama, kan nggak ada FK di barisan sebelumnya, karena barisan sebelumnya itu 0, berarti FK-nya akan menjadi 0. Selanjutnya, FQ adalah frekuensi barisan kita sendiri. Jadi seperti tadi kita contohnya menggunakan barisan kedua, berarti FQ kita akan menjadi 18 dikali P. P merupakan selisih positif dari nilai kita. Jadi contohnya untuk barisan kedua, nilai kita adalah 45 sampai 49. Itu kita bisa langsung hitung dengan menggunakan 49 dikurangi 45. Coba kita aplikasikan secara langsung dengan mengerjakan contoh soal 3. Di sini, soalnya meminta kita untuk menentukan jangkauan antar kuartil dan simpangannya. Kita sudah mengetahui N atau jumlah frekuensi sebagai 100. Kita bisa mengetahui itu dengan menambahkan secara manual atau dengan langsung melihat dari FK. Langkah pertama mencari Q1 adalah menentukan barisan yang mau kita gunakan. Hal itu bisa dilakukan dengan menggunakan rumus 1/4 dikali N. Di sini N adalah 100, berarti 1/4 dari 100, hasilnya 25. Kita harus mencari barisan mana yang memiliki 25 di bawah FK-nya. Yang pasti bukan barisan pertama, karena FK-nya adalah 5. Barisan kedua juga bukan barisan yang kita cari, karena FK-nya hanya 23. Berarti, barisan yang akan kita gunakan adalah barisan ketiga. FK-nya adalah 65. Dari situ, karena kita sudah mengetahui barisan yang akan kita gunakan, kita langsung memasukkan kepada rumus saja. TB, yaitu nilai depan dikurangi 0,5, berarti 50 dikurangi 0,5, berarti 49,5. Ditambah 1/4N, yang sudah kita ketahui sebagai 25, dikurang FK, yaitu FK dari barisan sebelumnya. Karena kita barisan ketiga, berarti FK yang kita ambil adalah dari barisan kedua. 23 langsung dimasukin. Per FQ, frekuensi barisan ketiga adalah 42. Jadi kita masukin ke dalam rumusnya. P sebagai hasil yang kita dapatkan ketika kita menghitung selisih dari nilai barisan kita. Setelah memasukkan nilai ke dalam rumus, kita langsung lanjut menghitung rumusnya saja. Q1 sama dengan 49,5 ditambah 2, hasil dari 25 dikurang 23 per 42 dikali 4. Sama dengan 49,5 ditambah 4 per 21. Kita mendapatkan 4/21 dari menyederhanakan 2/42 ke 1/21, lalu mengkalikan 1/21 dengan 4. Lanjut, 49,5 ditambah 0,19. Nah, di situ kita bulatkan saja menjadi 0,2. Berarti Q1 sama dengan 49,7. Untuk mencari Q3, mirip saja dengan cara mencari Q1. Kita pertama mencari barisan yang akan kita gunakan dengan melihat FK-nya. 3/4 dikali N atau 100 sama dengan 75. Dari sini kita ngelihat FK yang ada 75-nya adalah dari barisan ke-4. Setelah mengetahui barisan yang mana yang akan kita gunakan, kita langsung masukkan ke dalam rumusnya saja. Pertama, TB sama dengan nilai depan barisan tersebut dikurangi 0,5, berarti 55 dikurangi 0,5, kita sudah dapat 54,5 tambah 3/4 kali N yang sudah kita ketahui sebagai 75 dikurangi 65, yaitu FK dari barisan sebelumnya, per 20, yaitu FI dari barisan kita kali 4, sama halnya seperti sebelumnya sebagai selisih antara nilai kita. Langsung kita hitung sebagai Q3 sama dengan 54,5 ditambah 10/20 dikali 4 sama dengan 54,5 ditambah 2 sama dengan 56,5. Lalu kita tinggal menggunakan rumus untuk jangkauan antar kuartil dan simpangan kuartil. Untuk jangkauan antar kuartil yaitu H atau hamparan sama dengan Q3 min Q1. Q3 yaitu 56,5 dikurangi oleh 49,7 sama dengan 6,8. Itu merupakan hamparan atau jangkauan antar kuartil untuk soal ini. Lalu untuk simpangan kuartil, kita tinggal membagikan 2 dari hasil jangkauan antar kuartil atau hamparan, yaitu 6,8 dibagi 2 menjadi 3,4. Kita memasuki contoh soal keempat. Carilah jangkauan antar kuartil dan simpangannya. Di sini diketahui N sama dengan 40. Sekali lagi bisa dihitung dengan menjumlahkan semua nomor di bawah FI atau langsung dengan melihat jumlah terbesar dalam tabel FK. Langkah pertama dalam mencari Q1 adalah mencari FK dari kuartil tersebut dengan menggunakan 1/4 dikali N atau 40 sama dengan 10. Di sini yang memiliki FK 10 ada di barisan kedua. Berarti kita sudah ketemu barisan yang akan kita gunakan, tinggal memasukkan angka-angka ke dalam rumus tersebut. Pertama, TB, yaitu nilai depan dikurangi 0,5. Kita bisa melihat dari barisan kedua, nilai depannya adalah 55, jadi hasil TB adalah 54,5. 1/4 dari N sama dengan 10 dikurangi FK, yang kita ambil dari barisan sebelumnya. FK barisan sebelumnya adalah 4, jadi tinggal masukin per FQ atau FI yang ada di
barisan kita sendiri, yaitu 6, dikali 4, yaitu selisih positif antara nilai kita. Jadi kita langsung hitung saja, 54,5 ditambah 6 per 6 atau 1 dikali 4, berarti 54,5 ditambah 4. Berarti hasil dari Q1 adalah 58,5. Selanjutnya kita akan mencari Q3. Pertama kita harus mencari barisan yang akan kita gunakan dengan menggunakan rumus 3 per 4 kali N atau 40 sama dengan 30. Di sini yang memiliki angka 30 di bawahnya adalah barisan kelima, berarti TB yaitu nilai depan dikurangi 0,5, kita tinggal ambil 70 dikurangi 0,5 sama dengan 69,5, tambah 3 per 4 N, yaitu 30, dikurangi FK, sekali lagi tinggal mengambil FK dari barisan sebelumnya, per 8 yang kita ambil dari FI, barisan kita sendiri, dikali 4, yaitu selisih antara kedua nilai ini dalam nilai positif. Kita lanjut saja langsung hitung. Berarti Q3 sama dengan 69,5 tambah 2 per 8 dikali 4, sama dengan 69,5 ditambah 1. Jadi Q3 hasilnya adalah 70,5. Lalu kita akan bahas mengenai ragam atau varians. Di sini rumus untuk varians adalah sigma atau total dari FI, yaitu frekuensi kelompok, buka kurung XI, yaitu suku tengah, min X bar, yaitu nilai rata-rata data yang lalu dikuadratkan dan dibagikan oleh jumlah data atau N. Selanjutnya yaitu simpangan rata-rata. Simpangan rata-rata adalah ukuran penyebaran data yang menunjukkan seberapa jauh nilai-nilai data menyimpang dari nilai rata-ratanya. Untuk rumusnya sendiri ada SR sama dengan sigma FI tanda mutlak XI min X bar termutlak per sigma FI. Sigma FI sendiri merupakan jumlah keseluruhan dan FI itu frekuensi. Tanda mutlak sendiri adalah apapun yang dihasilkan dari dalam tanda mutlak itu akan menjadi positif. Misalnya 3 dikurang 13, yang harusnya menjadi min 10, karena ada di dalam tanda mutlak ini menjadi 10. Nah, ini ada contoh soal nomor 5. Tentukan simpangan rata-rata dari tabel tersebut. Kita akan mencari suku tengah dikali frekuensi, suku tengah dikurang rata-rata, frekuensi dikali suku tengah min rata-rata yang tadi, dan akan dimasukkan ke dalam rumus yang tadi. Nah, ini udah ada jawabannya dulu ya. Kita lihat dulu nilainya 1-5, frekuensinya 5, dan seterusnya. Mencari XI-nya dulu, sebagai pertama ditambah angka terakhir per 2. Jadi, saya lihat ini 3, 8, 13, 18, dan 23. FI itu merupakan perkalian antara suku tengah dan frekuensi, jadi tinggal dikali, ini jadi 15, 32, 117, 180, dan 46. Selanjutnya ada dalam tanda mutlak ada XI min X bar. Nah, X bar ini rumusnya di sini. X bar sama dengan sigma FI kali XI per sigma FI, yaitu keseluruhan dari perkalian suku tengah dikali frekuensi tadi per keseluruhan frekuensi, yaitu 390 per 30, yang hasilnya akan menjadi 13. Nah, kalau udah ketemu, kita kurangkan 13 itu dengan suku tengah yang tadi. Ya, ini 10, 5, dan seterusnya. Lalu yang hasil yang tadi dikalikan dengan FI. Nah, jadi 5 kali 10, 50. 5 kali 4, 30. 0 kali 9, 0. Dan seterusnya. Dan kita coba cari totalnya apa ya. Tinggal ditambah, jadi 140. Lalu tahap terakhir kita masukkan saja ke dalam rumus yang ini. Jadi dari yang 140 per 30, hasilnya 14 per 3, atau kalau mau desimalkan juga bisa. Contoh soal ke-6, tentukan simpangan rata-rata dari histogram tersebut. Apa saja yang harus dicari? Kita harus mengubah histogram ini menjadi tabel distribusi frekuensi atau tabel yang tadi. Lalu kita akan mencari yang lainnya seperti yang tadi. Di sini ada 0,5, 7,5, 14,5, dan 21,5, 29,5, dan 35,5. Bagaimana cara menjadikan tabel? Nah, ini tuh udah ada rumusnya sendiri. TB itu tepi bawah. Sini harusnya tepi atas ya, tapi ya pokoknya anggapannya ini tepi atas. Jadi caranya ya, 0,5 itu tepi bawah data pertama, dan 7,5 itu tepi atas data pertama. Jadi tinggal ditambahin 0,5 tambah 0,5 1. 7,5 dikurang 0,5 berarti 7. Hasilnya akan menjadi seperti ini. Kalau sudah ketemu semua, udah ditambahin atau dikurang, kita masukkan ke tabel seperti ini. Nah, yang satu ini merupakan batas bawah, dan 7 itu merupakan batas atas. Setelah dulu kita lanjut ke dari yang tabel tadi dengan cara yang sama. Kita cari XI-nya dulu dan FI dikali FI. Jangan lupa cari total dari FI dan FI-nya dulu. Yang kita akan mencari suku rata-rata. Rumus yang tadi jadi sigma FI per sigma FI yang 774 per 43. Hasilnya akan menjadi 18. Jadi 4 kurang 18, 18 kurang 11, 7, dan seterusnya gitu. Kalau sudah ya tinggal dikalikan dengan frekuensi yang tadi, terus masukkan hasil total dari tabel terakhir ini per 43 yang akan menghasilkan 7,8. Kita lanjut, ada simpangan baku. Rumusnya sama dengan varias, hanya ditambahkan akar saja. Lalu kita lanjut ke contoh soalnya saja langsung.
untuk varians dan baku ini, cara yang awal-awal tuh masih sama dengan yang simpangan rata-rata tadi. Bedanya hanya di bagian sini, buka kurung XI min X bar tutup kurung kuadrat dan dikali frekuensi. Jadi ya sampai sini masih sama, cari sigmanya juga. Lalu kita cari rata-rata dengan cara 1540 per 20 yang hasilnya akan menjadi 70. Dapatkan semua hasilnya, kemudian dari sini dikalikan dengan frekuensi. Jadi 144 dikali 2, 49 dikali 3, 4 kali 6, dan seterusnya. Kalau sudah ketemu dan totalnya juga, kita masukkan ke rumus varians, itu sigma Fi buka kurung Xi min X bar tutup kurung kuadrat per N atau total frekuensi. Jadi 920 per 20 yang hasilnya akan menjadi 46. Lalu itu kan variansnya, kita akan cari bakunya selanjutnya, yaitu tinggal ditambahin akar. Jadi akar 46 yaitu 6,78. Lalu kita ada contoh soal untuk menentukan ragam atau varians dan simpangan baku dari histogram ini. Pertama, kita membuat tabel dari histogram dengan mencari BB atau batas bawah dan BA atau batas atas dengan menggunakan rumus BB sama dengan TB atau tepi bawah plus 0,5, BA sama dengan TA atau tepi atas min 0,5. Untuk contoh, kita mencari nilai pertama. Di sini ada 29,05 sebagai tepi bawah dan 39,05 sebagai tepi atas. Kalau dipakai rumus, 29,5 tambah 0,5 sama dengan 30 dan 39,5 min 0,5 sama dengan 39. Lalu itu menjadi nilai pertama kita, ditambah dengan frekuensi yang ada dari histogram juga. Lalu kita memperluas tabel agar dapat dipakai untuk rumus varians dan simpangan baku. Lalu XI atau nilai tengah kita dapatkan dengan menjumlahkan bilangan pertama dan akhir, lalu dibagi dua, seperti misalnya nilai pertama 30 tambah 39 yaitu 69 dibagi 2 menjadi 34,5. Lalu kita kalikan dengan frekuensi yaitu 34,5 dikali 3 sama dengan 103,5 untuk nilai pertama. Lalu untuk semua XI kali FI yang sudah dijumlahkan akan menjadi 1000. Lalu untuk selanjutnya kita dapat mencari X bar dulu dengan sigma FI kali XI bagi sigma FI. Sama dengan tadi, sigma XI FI yaitu 1000 dibagi dengan sigma FI yaitu jumlah semua frekuensi 20 menjadi 50. Lalu kita pakai rumus ini yaitu XI min X bar lalu dikuadratkan. Misalnya 34,5 kurang 50 yaitu 15,5 dikuadratkan menjadi 240,25 untuk nilai pertama. Lalu kita pakai untuk mencari nilai lainnya juga. Lalu untuk mendapatkan sigma FI buka kurung XI min X bar lalu dikuadratkan dan kita dapat mengkalikan frekuensi dengan yang tadi kita sudah cari seperti 240,25 kali 3 menjadi 720,75 untuk nilai pertama. Ditotalkan semua menjadi 1895 yang lalu kita dapat pakai untuk rumus varians dan simpangan baku. Untuk rumus varians totalnya kita dapat bagikan dengan 20 atau total frekuensi yang akan menjadi 94,75. Itu merupakan varians untuk tabel ini. Lalu untuk simpangan baku kita dapat mengambil hasil dari varians lalu diakarkan. Seperti di sini 94,75 diakarkan menjadi 9,7 yang merupakan simpangan baku dari soal ini.